Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin pilih kartu general reading dengan tema siapa orang yang diam-diam menyimpan rasa untukmu. Gelagat dia dan sikap dia tuh akan aku jelasin lebih detail ya. Oke, sekali lagi, siapa yang diam-diam menyimpan rasa untuk kamu? Aku sediain file 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kamu mau pilih yang mana. Oke, aku anggap kalian udah milih. Seperti biasa, aku memulai dari 1 dulu ya. Yang 2, 3, 4 aku taruh di belakang dulu ya. Oke. Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untuk kamu? Kepo kan? Yuk kita lihat aja ya. Siapa yang pilih file pertama? Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untuk kamu? Dari yang aku lihat ini dia itu teman kamu ya, teman kerja. Ya, dari yang aku lihat dia teman kerja kamu. Dan sama kamu udah lumayan deket, akrab gitu. Cuman di sini posisinya kamu tuh udah ada pasangan. Kamu tuh udah ada orang lain, jadi otomatis dia cuman bisa nyimpan rasa gitu. Soalnya di sini kelihatan banget kamu tuh bagi dia tuh seperti apa ya, seorang yang beruntung gitu. Jadi dia tuh kayak kagum banget sama kamu ya. Mungkin cara kamu menyikapi orang-orang di sekitar kamu pas lagi kerja, mungkin cara kamu menyikapi masalah. Jadi dia tuh suka cara kamu karena kamu tuh di sini kelihatan dewasa banget, kelihatan ya siapa sih yang gak kagum sama kamu. Udah cakep, udah gitu juga orangnya kalem, lembut, ya siapa yang gak kagum gitu. Tapi posisinya sekarang dia itu hanya cuman bisa nyimpen rasa karena kamu udah ada pasangan di sini, ya. Kamu udah ada orang lain. Kamu juga sering curhat sama dia, sering curhat soal masalah kamu dengan pasangan kamu gitu. Tapi di sini dia udah agak jaga jarak sama kamu karena dia nggak mau sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Udah jelas kan kamu tuh udah ada orang, jadi otomatis dia cuma bisa nyimpen rasa aja. Selain itu juga dia mikir, dia nggak mau disebut sebagai perebut pacar orang atau disebut perebut pasangan orang lain. Otomatis dia cuma bisa mengagumi kamu aja, nyimpen rasa ya. Akhirnya dipendam terus sampai ya cuman jadi teman aja. Dari yang aku lihat dia itu teman dekat kamu yang kamu anggap dia sahabat, tapi ternyata dia ada rasa sama kamu. Dia juga sering galau, sering cemburu, sering ya panas gitu lah, nggak enak kalau pas kamu cerita soal pasangan kamu ke dia. Jadi dia kayak berusaha pura-pura baik-baik aja, berusaha kelihatan seolah-olah dia itu kayak nggak ada rasa sama kamu. Jadi dia sama sekali nggak nunjukin karena dia itu orangnya emang misterius. Dia itu orangnya tuh kayak kelihatannya cool gitu, padahal diam-diam kalau di belakang kamu kayak mungkin di rumah atau mungkin pas mau tidur dia mikirin kamu tuh. Dia nggak karuan kalau ingat kamu cerita soal pasangan kamu gitu. Jadi dia ingin jauhin kamu
jaga jarak dengan kamu karena dia pikir kamu itu ya bukan siapa-siapa dia gitu. Intinya begitu ya. Jadi udah jelas banget ya gelagat-gelagat dia itu kayak gimana. Dan dia juga selalu ada waktu buat kamu. Kalau misalnya kamu minta dijemput atau minta diantar pulang atau bagaimana, dia sering nolongin kamu di saat-saat kamu genting, di saat-saat kamu sedang dalam kesulitan ya. Jadi di sini saran aku bagi kamu, kalau kamu merasa dia itu sosok yang pantas dijadikan pasangan, ya seharusnya kamu pertimbangkan dulu, karena orang yang kayak dia tuh jarang loh. Dia juga orangnya setia ya, jadi dia tuh emang udah lumayan lama single, karena untuk nyaman sama orang tuh dia tuh butuh waktu lama gitu. Dan sekalinya nyaman sama kamu udah ada yang lain ya, dia otomatis ya bisa apa gitu ya. Jadi coba pertimbangkan, kalau kamu semakin hari semakin merasa bahwa cuman dia pas aku lagi sedih, pas aku lagi genting, pas aku lagi gimana-gimana, cuman dia. Kamu belum menyadari itu, kamu kurang peka. Ya, intinya begitu. Kalau ada juga sebagian pengagum kamu ini yang diam-diam menyimpan rasa kamu ini, ada juga yang udah punya pasangan karena dia udah nggak ada pilihan lain. Jadi cuman buat kedok doang, ada juga yang gitu, ada yang single dan ada yang udah berpasangan. Karena ini general, jadi aku lihat ada sebagian yang seperti itu. Ya, jadi intinya kalau kalian jodoh nggak akan kemana sih. Intinya begitu ya. Oke, jelas ya bagi yang pilih pertama ya. Oke. Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untuk kamu, akan dijelasin gelagat dan sikap dia ya. Siapa yang pilih file 2? Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untuk kamu? Oke. Dari yang aku lihat ini energinya udah pernah berhubungan ya kamu sama dia. Cuman di sini udah putus ya. Jadi ini adalah mantan kamu. Mantan yang udah gagal move on dari kamu ya. Dari yang aku lihat begitu. Karena ini kelihatan banget energinya tuh mantan ya. Ya, jadi ini orang yang masih nyimpan rasa kamu tuh mantan kamu. Ya, ada sebagian yang putusnya udah lama dan ada juga yang masih baru-baru ini ya. Oke, dari yang aku lihat juga di sini kamu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan dia, karena bagaimanapun kalian udah nggak ada hubungan gitu, jadi otomatis ya jeda ya. Kamu dan dia itu kebanyakan putusnya karena perbedaan sih di sini, kelihatan banget. Mungkin beda agama, atau mungkin beda kasta, atau mungkin beda usia, atau mungkin pokoknya perbedaan ya. Di sini masalah kalian itu putus karena perbedaan kebanyakan. Ya, dari yang aku lihat juga dia sampai sekarang ini masih mencintai kamu, masih belum bisa move on dari kamu, masih berproses. Dia proses untuk melupakan kamu, tetapi belum maksimal ya prosesnya, kayak karena kan ini terlalu dalam perasaan dia ke kamu. Jadi otomatis butuh proses yang tidak
mudah, karena hanya kamu yang selama ini yang terbaik gitu untuk dia ya. Jadi dia tuh sebelumnya belum pernah nemuin orang yang jauh lebih baik dari kamu. Dan sekarang sikap dia itu yang ngejauhin kamu. Udah gak ada komunikasi, udah jaga jarak, karena ya kita udah berpisah. Karena kalau kita terus-terusan ada komunikasi ya ini sangat menyakitkan. Tetapi ini emang terlalu dalam sih hubungan kalian, emang bener-bener keputusan terbaiknya itu udah pisah di sini. Kamu juga dari yang kulihat belum move on. Kamu juga masih memikirkan dia, masih ada ingin kembali sama dia lagi, ada keinginan untuk bersama lagi gitu di kamunya. Kalau menurut saran aku begini ya, segala sesuatu di dunia ini itu pasti ada banyak perbedaan. Kalau semuanya sama itu pasti akan monoton ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut aja. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Tapi kalau kita tidak bisa menyikapi perbedaan ini, maka akan terus-terusan melukai karena bentrok gitu, tidak seimbang. Jadi perbedaan itu harus dihadapi dengan keseimbangan, harus imbang mulu, harus adil, harus ya pokoknya nggak boleh ada yang lebih dominan. Kalau ada yang lebih dominan ya otomatis kalian pisah kayak yang tadi. Kamu maunya misalnya dia pindah agama biar kalian bisa nikah, tapi dianya nggak mau. Bagaimanapun keyakinanku ini, kamu tidak bisa begini ya, intinya akhirnya jadinya berantem. Ini kan kalau misalnya ya, jadi di sini dari yang aku lihat dia kan belum move on dari kamu ya, masih ada ingin kembali, dan kamu pun sama ya. Jadi menurut aku kalau kalian memang masih bisa diomongin baik-baik, bisa diperbaiki, menurut aku nggak ada salahnya kalau emang kalian tidak bisa untuk berpisah kalau misalnya. Tetapi kalau emang ini udah keputusan bersama dan kamu nggak mau lagi dengan dia, dan kalaupun kamunya udah nggak bisa toleransi sama dia, ya mau gimana lagi. Jadi intinya bagi kamu harus lebih stabil menghadapi perbedaan kalau mau lanjut sama dia. Tapi kalau kamu merasa ini udah nggak bisa, udah orang tua kamu juga udah nggak ngebolehin dan sebagainya, ya susah juga ya. Karena perbedaan ini cukup rumit. Ya, jadi intinya itu orang yang diam-diam menyimpan rasa untuk kamu, ya mantan kamu. Oke, jelas ya? Siapa yang pilih file 3? Batu coklat. Siapa yang diam-diam menyimpan rasa kepadamu? Ya. Sorry ya, ini kok agak rempang sih. Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untukmu? Gelagat dan sikapnya ya. Dari yang aku lihat, bagi yang pilih file 3 ini ini kayaknya boleh jadi orang yang cukup populer sih ya. Jadi dia itu dari yang aku lihat atasan kamu ya, dimana kamu bekerja di perusahaan dia, tetapi kamu dan dia hanya seorang atasan dan
seorang pegawai, ya. Ya intinya kelihatan banget ini kamu itu berbakti banget sama atasan kamu, sampai dia itu baper ya, karena mungkin sikap kamu yang sangat dewasa dalam menghadapi semua masalah. Ini antara atasan dan rekan kerja, tetapi yang jabatannya jauh lebih tinggi dia daripada kamu. Intinya begitu ya. Bisa atasan kamu, bisa juga orang yang jabatannya jauh lebih baik dari kamu. Tetapi dia sudah ada pasangan, dia udah, dari yang kulihat ada yang sebagian udah nikah, dan ada juga yang sebagian udah berpasangan atau pacaran ya. Intinya dia udah ada couple, tetapi dia baper sama kamu. Setiap kali kamu melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik, bikin dia itu terkesima ya, bikin dia itu nggak ada yang lebih baik dari kamu gitu. Karena di sini kamu selalu tepat waktu, kamu tidak pernah terlambat, kamu juga jarang melakukan kesalahan. Jadi bener-bener sih di sini kamunya yang sangat cukup dominan sebagai karyawan yang baik. Tetapi di sisi lain dia sudah ada pasangan, jadi otomatis hanya bisa kagum sama kamu, dia hanya bisa menyimpan perasaannya ke kamu. Dan dari yang aku lihat juga dia baik sama kamu ya, sering ngajak makan bareng, sering dinner, sekedar untuk makan-makan malam atau alasan lainnya. Intinya dia itu berusaha bagaimana caranya biar waktu sama kamu tuh jauh lebih banyak gitu. Dia juga kadang suka ngintip-ngintipin kamu ya, ngintipin pas kamu lagi kerja. Kadang-kadang dia, ini lagi ngapain ya. Ya pokoknya dia itu cuman bisa lihat dari kejauhan aja, karena di sisi lain kan yang tadi aku bilang, dia udah ada pasangan, jadi otomatis ya cuman dipendam gitu. Dan bagi dia berat sih untuk benar-benar ngungkapin kamu tuh berat, karena dia sangat menjaga perasaan pasangannya. Dia juga berusaha jadi yang terbaik buat pasangannya, jadi otomatis dia hanya bisa mengagumi atau menyimpan perasaan untuk kamu. Nggak tahu sampai kapan. Intinya di sini dia nggak akan ada kemajuan sih, kelihatan ya, dia nggak bisa maju untuk ngungkapin. Dan dia juga berharap kamu dapat pasangan yang lebih baik daripada dia. Pokoknya dia sering berdoa biar kamu tuh dapat orang yang baik, bukan dapat orang yang suka selingkuh, biar kamu gak dapat orang yang tidak setia dan sebagainya. Pokoknya dia mendoakan yang terbaik untuk kamu versi dianya. Meskipun sebenarnya dia cemburu. Dia, dari yang aku lihat juga kamu di sini udah ada pasangan juga. Jadi kadang-kadang dia ada cemburu-cemburunya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Ada sebagian yang kamunya udah ada pasangan, dan ada juga sebagian yang kamunya lagi dekat dengan orang aja, belum benar-benar ada pasangan juga ada ya. Intinya ini kan general ya, jadi banyak yang kebaca ya. Intinya dia adalah orang yang cukup penting di perusahaan tersebut ya, intinya gitu. Jadi pesan aku bagi kamu yang pilih file 3, nggak apa-apa, kamu gak usah takut, kamu gak salah, kamu udah kerja bener, kamu udah melakukan yang terbaik, dan kamu juga gak pernah nyenggol-nyenggol dia. Jadi selama kamu bekerja dengan baik, jangan takut untuk mungkin resign dan sebagainya, karena itu bukan resiko kamu gitu ya. Kurang lebih itu ya bagi yang pilih file 3 ya. Udah cukup ya. Siapa yang pilih file keempat? Batu hijau. Kayak Nyi Roro Kidul ya, batu hijau. Bercanda guys. Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untukmu?
Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untukmu? Siapa yang diam-diam menyimpan rasa untukmu? Oke. Oke, dari yang aku lihat, bagi yang pilih file keempat, orang yang menyimpan rasa untuk kamu itu dia itu lebih muda dari kamu. Dia itu sikapnya ke kamu tuh dingin, ya, sikapnya tuh seolah-olah kayak dia tuh nggak ada rasa sama kamu ya dari sikapnya. Dan dia cukup populer di kalangan masyarakat. Kalau misal kuliah dia cukup populer di universitas, dan kalau misalnya dia seorang yang udah kerja ya dia cukup populer dalam pekerjaannya, atau cukup keren gitulah, intinya dia orang yang keren. Tetapi di sini dia bersikap seolah-olah tidak ada rasa sama kamu karena dia tuh gengsi ya, gengsinya gede banget. Dan kamu juga cukup jadi rekan yang baik untuk dia ya. Ada juga sebagian yang rekan, ada juga yang sebagian temen tapi nggak terlalu dekat gitu. Karena di sini yang tadi aku bilang dia gengsinya gede banget, padahal dia itu sering cemburu kalau misalnya kamu lagi dekat sama orang lain. Kalau misalnya kamu lagi ada jalan dengan orang lain, dia wow, cemburu panas dia. Tetapi ya karena gengsinya gede itu, jadi dia akhirnya lebih baik mendem aja gitu. Karena dari yang aku lihat kamu juga orang yang biasa aja, maksudnya mungkin kamu lebih menonjol dalam kepintarannya kamu, atau dalam halnya tuh kayak kalau secara fisik kayak kamu tuh jauh lebih manis aja, tidak begitu menonjol jadi orang yang apa ya, yang cakep gitu ya. Bukan berarti kamu jelek, enggak, ini kamu jatuhnya kayak lebih manis, makanya dia suka ngelihatnya, kayak nggak bosen gitu lihat kamu. Otomatis itu bikin dia itu cuman bisa mendem sendiri. Dan dia juga selalu kelihatan cool, kelihatan sempurna kalau lagi ada kamu, dan kelihatan seolah-olah dia tuh sangat biasa aja, tidak mencurigakan apapun. Jadi kayak cuman nggak terlalu dekat, tapi padahal dia diam-diam tuh bener-bener nyimpen rasa buat kamu gitu. Karena bagi dia itu kamu tuh orang yang tipe ideal untuk dia ya, mungkin bisa dijadikan pasangan yang baik gitu, atau mungkin kamu tuh unik gitu, unik daripada kebanyakan orang bagi dia. Cuman dari yang aku lihat dia juga ada pasangan sih, dia ada ngejalin, sering gonta-ganti pacar, sering putus nyambung gitu sama pacarnya, jadi otomatis ini lebih nggak kelihatan lagi, dan otomatis ini tuh kayak kamu tuh kaget setelah kamu lihat readingan ini pun kaget, hah ternyata dia suka sama gue, gue nggak nyangka, gue pikir selama ini gue halu, dia kayak memperhatiin gue pikir selama ini gue kayak cuman terlalu kepedean atau kegeeran, dan ternyata itu benar, apa yang kamu di benak kamu rasain sekarang dulu tuh itu bener-bener iya gitu loh. Dan aku lihat kalian udah cukup lama ya ini kenalnya ya, mungkin 2 atau 3 tahun gitu. Jadi otomatis kamu dari udah lama juga bingung sama nih orang, kok aneh banget. Nih orang udah ada ini kok masih aja bersikap aneh-aneh gitu sama kamu. Kalau ada kamu tuh sikap dia tuh aneh, tapi kalau lagi nggak ada kamu tuh ya enggak gitu. Karena sikap aneh dia itu karena dia yang salah tingkah kamu, makanya begitu. Jadi intinya bagi kamu yang pilih file keempat, selamat ya, ternyata kamu dikagumi oleh orang yang kece-kece gitu ya, seorang idol gitu, cie.
Dan kamu cukup tahu aja, kamu nggak perlu memaksain. Kalau misalnya kamu pun suka sama dia, kagum sama dia, tidak perlu untuk ngejar dia. Biarkan, kalau jodoh kan nggak akan kemana. Kalau emang dia jodoh kamu, ya maka nanti juga dia akan sama kamu gitu. Entah bagaimanapun caranya. Tapi kalau dia bukan jodoh kamu, ya nggak bisa. Intinya di sini kamu cukup tahu aja kalau dia tuh menyimpan rasa sama kamu, dan sekarang kamu pun lega ya setelah baca readingan ini. Ya kurang lebih gitu aja ya readingan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.